Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana himbauan serta protokol kesehatan di era new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19 ketika berada di pasar tradisional. Kelompok ini terdiri dari 8 orang, yaitu Afra Natalia, Ain Aidira, Apriyati Sofia, Arye Andani, Ayu Rahmadayanti, Dendi Wahyuni Safitri, Desi Anandasari, dan saya sendiri Farhanisa Asad. Ini merupakan proyek farmakokinetika yang diampu oleh Ibu Rahmi Huta Barat SSI APT. Apa sih new normal itu? Nah, berdasarkan definisi new normal, menurut pemerintah Indonesia, yaitu tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Jadi, pada saat new normal, resiko tertular masih ada, sehingga protokol kesehatan itu menjadi hal yang wajib dilakukan. Dengan adanya new normal, maka area publik sudah mulai dibuka, seperti mal, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Sehingga pedagang maupun pembeli harus bebas dari pandemi COVID-19. Misalnya seperti memberlakukan wajib bukti negatif hasil tes PCR atau rapid test untuk semua pedagang pada pasar tradisional tersebut. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini banyak memberikan dampak negatif bagi semua orang, terutama bagi para pedagang pasar yang mata pencahariannya hanya berada di pasar tersebut. Penjual pastinya ingin tetap berjualan meski sedang pandemik, bukan karena melanggar atau tidak takut dengan virus ini, tapi mereka harus melakukannya demi mencari nafkah untuk kelangsungan hidup. Maka dengan adanya protokol new normal, meski sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak dapat dilaksanakan, terutama di pasar tradisional, yaitu dengan melakukan tindakan protokol cukup cepat, dengan membiarkan para pedagang tetap berjualan dan membiarkan pembeli tetap membeli kebutuhan rumahnya. Namun tetap melakukan protokol yang diberikan seperti yang telah para pedagang terapkan, yaitu hanya berjualan pada jam operasional saja. Kenapa sih protokol serta himbauan di pasar tradisional perlu diperhatikan? Himbauan dan protokol kesehatan di pasar tradisional sangat perlu dan sangat penting. Terutama pengelola pasar harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui, di pasar tradisional ini banyak sekali masyarakat yang melakukan tawar-menawar, berdesak-desakan, jauh sekali dari kata physical distancing. Hal ini tentu menjadi perhatian penting di pasar tradisional, mengingat pasar baik secara tradisinya dan juga kondisinya, para pedagang kebanyakan berjualan dengan berhimpitan, kemudian diselingi dengan tradisi tawar-menawar antar pedagang dan juga pembeli yang seakan tidak ada jaraknya. Jadi, jika lemahnya pengawasan oleh pengelola pasar terhadap pedagang dan pengunjung pasar tradisional dapat menyebabkan pandemi COVID-19 ini akan semakin tidak terkendali. Karenanya pengelola pasar harus tegas menegakkan protokol kesehatan di lingkungan pasar. Salah satunya harus menyiapkan lingkungannya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Antara lain dengan menyiapkan tempat untuk cuci tangan di setiap sudut pasar, kemudian menyediakan hand sanitizer, dan untuk konsumen sendiri wajib menyiapkan segala bentuk perlindungan diri, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, atau tisu basah, dan juga selalu berusaha menghindari dan menjaga jarak untuk tidak berbondong-bondong dan terburu-buru dalam berbelanja.
Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, di sini sudah kami rangkum apa saja sih protokol kesehatan yang perlu diberlakukan dan diperhatikan ketika Anda mau berbelanja ataupun sebagai seorang pedagang di pasar tradisional. Jadi, ada 10 poin protokol kesehatan di pasar tradisional yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemberlakuan pembatasan jam operasional aktivitas pasar pukul 06.00 sampai 14.00. Yang kedua, pengecekan suhu tubuh oleh petugas pasar. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dilarang memasuki area pasar. Dan yang ketiga, bagi pengunjung lansia atau usia rentan, balita, dan ibu hamil sangat tidak disarankan berkunjung ke area pasar. Yang keempat, pengunjung, pedagang, dan karyawan di lingkungan pasar wajib memakai masker. Pedagang wajib menggunakan pelindung wajah. Yang kelima, wajib menjaga jarak aman minimal 1 meter dan menghindari kerumunan di area pasar. Yang keenam, pengunjung, pedagang, maupun karyawan wajib mematuhi alur mobilitas sesuai rambu yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun serta bilas bersih dengan air mengalir di tempat yang telah disediakan. 8. Seluruh pedagang dilarang memajang barang dagangan di area koridor. 9. Melapor ke petugas di tempat jika mendapati seseorang sakit dengan tanda atau gejala klinis COVID-19. 10. Pemberlakuan kios buka ganjil genap untuk pedagang non-pangan. Pedagang bahan pangan tetap buka normal mengikuti ketentuan yang berlaku. Apa saja himbauan yang harus diberikan kepada masyarakat? Pertama, harus disiplin menggunakan masker. Jadi untuk penggunaan masker ini harus dengan baiknya. Jangan hanya digunakan, terus merasa tidak bisa bernafas, langsung diletakkan di bawah dagu. Dengan berpikiran, yang penting saya pakai masker, jadi nanti kalau ada petugas, baru deh ditarik ke atas menutupi mulut dan hidung. Nah, itu salahnya. Seharusnya masker itu selalu digunakan karena untuk menghindari adanya percikan droplet yang merupakan cara penularan utama COVID-19. Kedua, untuk pedagang yang merasa agak susah menggunakan masker, bisa alternatif lain dengan menggunakan face shield. 3. Yaitu penerapan physical distancing juga harus dilakukan. Itu hal yang sangat penting ya, minimal jarak antara penjual dan pembeli sekitar 1 meter, dan juga jarak antara pembeli harus diperhatikan. Keempat, khusus untuk pengelola pasar diwajibkan untuk menyediakan tempat cuci tangan agar membiasakan masyarakat kita untuk tetap bersih. Karena kan nanti ada proses jual beli dan pasti menggunakan uang. Berbeda dengan pasar modern, kebanyakan menggunakan card. Kalau di pasar masih banyak menggunakan uang kertas dan tidak menutup kemungkinan bahwa virus COVID-19 bisa tertular melalui uang tersebut. Sehingga masyarakat harus mencuci tangan atau bisa alternatif lain menggunakan hand sanitizer. Mencuci tangan juga harus yang benar, jangan asal cuci tangan. Jadi, cuci tangan yang benar itu berdasarkan WHO ada 7 langkah dan minimal 20 detik dan juga menggunakan sabun serta pada air mengalir. Himbauan yang kelima, untuk lebih amannya lagi disarankan untuk menggunakan sarung tangan, terutama pada pedagangnya, karena pada saat melayani pembeli, kemungkinan untuk menjaga kebersihan tangan itu kan kecil, apalagi pembelinya ramai. Jadi disarankan untuk menggunakan sarung tangan. Keenam, kemudian rutin dilakukannya penyemprotan desinfektan. Pintu masuk dan keluar pasar bisa dibuat menjadi satu arah saja, agar menghindari masyarakat berdesakan atau lebih menjaga physical distancing. Nah, itu tadi protokol serta himbauan kepada masyarakat semua. Semoga bermanfaat serta masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan new normal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.